Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta Bincang Dai yang senantiasa menyaksikan program Bincang Dai ini, kembali kita pada session yang ketiga, yakni pertanyaan yang terakhir. Mungkin saya buka untuk ibu-ibu, saya berikan kesempatan kembali. Siapa yang bertanya pada pertanyaan? Baik. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Lestari dari Majelis Taklim Pondok Madinah Bagong. Izin bertanya Ustaz, apakah sabar itu ada batasnya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini juga pernah dipertanyakan oleh ibu-ibu majelis taklim sebelumnya yang menanyakan bahwa apakah sabar itu memiliki batas. Ya. Jadi sesungguhnya kesabaran itu tidak memiliki batas. Namun terkadang kita sendirilah yang membatasi nilai kesabaran itu sehingga seakan-akan kesabaran itu punya batas. Andaikan saja kesabaran itu punya batas, maka tentu yang pertama kali dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mengeluh. Tapi ketika kita membuka sejarah, membuka riwayat-riwayat sirah nabawiyah, perjalanan-perjalanan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sedikit pun keluar dari bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam keluhan atau hujatan terhadap ujian dan cobaan yang mengalami pada dirinya. Maka sesungguhnya kesabaran itu tidak memiliki batas sedikit pun. Terkadang kita melihat ada orang yang mengatakan habis mi kesabaranku. Selalu kak dibikin begini, selalu kak dibikin begitu. Bukan habis kesabaran tak. Kita sendiri yang membatasi, kita sendiri yang kasih habis rasa sabar tak. Padahal tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian itu seperti yang tadi saya katakan, Allah ingin mengangkat derajat kita jauh lebih tinggi. Kita dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang, kita sambut saja dengan senyuman, jangan kita balas sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dihina, Rasul dicaci, Rasul dimaki, apakah kita pernah melihat di dalam sejarah atau mendengar riwayat-riwayat yang mengatakan kemudian Rasul datang kemudian balas dendam, membalas perlakuan yang orang perlakukan kepada dirinya? Sesungguhnya tidak pernah. Sedikit pun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan bahwa nilai kesabaran itu punya batas, melainkan nilai kesabaran itu tidak terbatas sedikit pun. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sebagai kesimpulan untuk pengajian kita di sore hari ini, bahwa sesungguhnya ujian dan cobaan apapun yang sedang kita alami pada saat ini, baik itu ujian di dalam keluarga misalnya, terhadap suami, terhadap anak, suami kepada istri atau kepada menantu misalnya, atau mungkin dalam hal ekonomi, sesulit apapun ekonomi yang kita hadapi saat ini, tetaplah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semua kepada Allah, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita menjalani kehidupan ini. Dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Kita bisa melihat mungkin hari ini tetangga kita yang meninggal, besok mungkin sebelah rumah kita lagi yang berikutnya, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa dunia ini tidak lama. Dunia ini memang tempatnya masalah. Jadi kalau tidak mau mendapatkan masalah, jangan hidup. Karena dunia memang tempatnya masalah. Maka ketika kita ingin menghindar dari masalah, silahkan kita
pindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Itu pun ketika kita masuk ke alam barzah, belum tentu kita lepas lagi dari masalah. Justru itu awal baru dari sebuah kehidupan, karena disitulah proses di saat kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam program Bincang Dai kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan melakukan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Haza min fadli Rabbi. Ismi Abdurrahman Al-Fakir At-Ta'if ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu sururi. Sallallahu